Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Syafika. Di video ini saya sebagai konsultan yang akan memaparkan hasil perumusan hasil perumusan sistem informasi manajemen untuk sebuah UMKM pada sektor produksi pangan, yaitu toko roti yang diberi nama Toko Roti Ceria. Nah, untuk profit bisnisnya itu, Toko Roti Ceria adalah UMKM yang memproduksi dan menjual roti harian seperti roti manis, roti tawar, dan pastry ataupun kue-kue lainnya yang berlokasi di Bandung yang telah berkembang dari usaha rumahan menjadi toko dengan 30 hingga 50 transaksi per harinya. Dan untuk pemasarannya itu melalui WhatsApp dan delivery. Kemudian ada data semakin kompleks, stok bahan maupun biaya produksi, dan resep ataupun penjualan dan pelanggan. Kemudian resikonya itu kesalahan pencatatan pemborosan bahan hingga informasi tidak real time. Dan ada tantangan operasional. Beberapa masalah utama yang dihadapi itu antara lain adalah tidak adanya sistem persediaan, sering kehabisan bahan baku atau overstock. Kemudian ada laporan penjualan yang tidak akurat ataupun sulit hitung produk terlaris. 3. Data pelanggan tidak terdokumentasi, bisa pemasaran itu kurang efektif. Kemudian proses pencatatan transaksi lambat dan rawan salah. Masalah-masalah ini berpengaruh pada biaya operasional dan kepuasan pelanggan. Kemudian, mengapa SIM ini diperlukan? Yang pertama yaitu pengambilan keputusan berbasis data, kedua efisiensi produksi dan pengendalian biaya. Keempat, ketetapan perencanaan bahan baku, dan yang terakhir yaitu integrasi informasi antar divisi. Dengan SIM, aktivitas penjualan ataupun produksi hingga keuangan dapat saling terhubung dan terdigitalisasi. Lanjut berikutnya yaitu divisi yang harus terhubung, yaitu ada divisi produksi yang keterkaitan datanya itu kebutuhan bahan, jumlah produksi. Kemudian divisi gudang yaitu persediaan bahan dan hasil produksi. Kemudian ada penjualan yang mana transaksi harian dan pesanan online. Kemudian keuangan yaitu biaya, keuntungan, dan cash flow. Dan yang terakhir yaitu pemasaran, yang keterkaitan datanya itu kepada data pelanggan dan promo. Informasi antar divisi akan mengalir secara otomatis sehingga keputusan dapat dibuat lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian jenis data penting yang harus dikelola di dalam SIM yang mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah data produk. Data produk seperti resep, harga, dan margin. Kedua, data persediaan. Data persediaan ini ada bahan baku dan stok roti yang siap jual. Ketiga, data penjualan maupun data penjualan harian, saluran offline maupun yang online. Keempat, ada data pelanggan, yang mana riwayat pembelian dan kontak. Kelima, data keuangan, biaya operasional, dan revenue. Nah, kelima data ini selanjutnya menjadi dasar laporan manajerial. Kemudian rancangan SIM yang diusulkan yang pertama yaitu inventory management, yaitu pencatatan masuk keluar bahan baku otomatis. Kedua, sales management, yaitu transaksi kasir dan pesanan online terintegrasi. Ketiga, produk manajemen yang mana rencana produksi harian sesuai demand. Dan keempat adalah customer database, yaitu loyalty dan promosi berbasis data. Yang terakhir adalah financial reporting, yaitu laporan keuntungan dan arus kas otomatis.
Nah, sistem ini dapat mendukung analisis penjualan dan kebutuhan bahan baku secara lebih akurat. Kemudian, rekomendasi teknologi nih, apa aja? Nah, di video ini saya akan memberikan 3 rekomendasi, yaitu Mocha, Majo, dan iPad Post. Nah, kelebihannya ini adalah akses real time bisa dari HP, kemudian biayanya juga terjangkau. Ketiga, integrasi penjualan dan stok otomatis. Kemudian bisa juga mendukung analisis manajemen. Nah, kemudian kita masuk ke dalam manfaat SIM bagi manajemen ini apa aja. Yang pertama yaitu ada kontrol stok lebih akurat, yang mana mengurangi pemborosan bahan. Kedua, laporan penjualan otomatis. Ini bisa memenuhi keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Ketiga, data pelanggan terdokumentasi, strategi promosi lebih efektif. Kemudian selanjutnya proses kasir bisa lebih cepat, meningkatkan pelayanan dan pelanggan. Yang terakhir adalah monitoring cash flow, itu adalah transparansi dan pengelolaan keuangan. Nah, berdasarkan analisis pada toko ini, kita bisa simpulkan bahwa pertumbuhan usaha menyebabkan data operasional semakin kompleks dan sulit dikelola secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sistem informasi manajemen ini yang terintegrasi untuk mendukung efisiensi produksi, manajemen stok, pencatatan penjual, serta pelayanan pelanggan. Dengan penerapan SIM ini, pengambilan keputusan menjadi bisa lebih cepat, akurat, dan usaha dapat berkembang secara lebih optimal dan berkelanjutan. Oke, teman-teman, penjelasannya semoga bisa teman-teman pahami, bisa dimengerti yang sudah saya jelaskan uh, dari awal hingga akhir. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami. Saya Nabila Syafika mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.